اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi syara'a lana hajja baitillahil haram. Wassalatu wassalamu ala Taha Muhammadin sahibil fadli wal karam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa'usikum ibadallah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. I'lamu anna yaumakum hadza yaumun azim. Yaumun jalil, yaumun akbar, aidun lakum. Alladzi wajaballahu alaikum jami'an an nu'addiya salatal jumu'ati jama'atan. Yaumun mubarak. Wa man taraka salatal jum'ah faqad kafara ziharan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemarin 22 April jamaah haji kloter pertama sudah sampai di kota Madinah. Hari ini 1 Mei kloter pertama, gelombang pertama menuju Mekah. Nanti tanggal 7 Mei gelombang kedua berangkat menuju Makkah. Bagi yang pernah melaksanakan ibadah haji, kebayang bagaimana dahsyatnya ibadah haji. Ketika terlontar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kebayang bagaimana kita berada di Madinah, 8 hari bagaimana kita berada di Mekah melaksanakan kewajiban-kewajiban haji. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika tanggal 8 Zulhijjah jamaah haji berangkat menuju Arafah. Bermalam semalaman di Arafah. Kemudian esoknya tanggal 9 wukuf di padang Arafah. Jutaan manusia hadir. Nabi katakan Arafah, siapa saja yang berdoa di Arafah maka doanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajju Arafah. Siapa saja yang berangkat haji
tapi enggak wukuf di padang Arafah, hajinya enggak jadi. Begitu dahsyatnya Arafah, miniatur padang mahsyar. Nanti manusia kita seperti itu dikumpulkan semua. Pakaiannya sama, enggak beda si kaya dan si miskin. Konglomerat dan papa sama. Di Arafah tanggal 9 dimulai zuhur, kita jamak qashar, salat zuhur dengan asar, 2 rakaat. Lalu jamaah berdoa masing-masing. Karena itu bila mana ada di antara kita yang tahun ini berangkat, mintakan kepadanya, tolong doakan saya ketika di Arafah. Doa-doa terbaik. Jelang asar, dari mulai zuhur, khutbah Arafah, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini padang Arafah. Ketika asar, jamaah sudah mulai diberangkatkan. Persiapan menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah bermalam sambil mencari kerikil untuk esok melontar di Jumroh Aqabah. Malam berdesak-desakan, luar biasa. Bermalam di Muzdalifah sambil mencari kerikil. Paginya kita diberangkatkan menuju Mina. Pagi di Mina kita menuju Jumrotal Aqabah. Kalau di Mina Jadid lumayan 7 kilo, pulang pergi 14 kilo, berangkat. Seluruh jamaah haji melontar jumrah yang sama, namanya Jumratul Aqabah. Melontar 7 batu kerikil. Setelah itu mereka cukur tahallul awal, bahwa setelah tahallul awal mereka boleh enggak menggunakan pakaian ihram. Balik ke Mina tanggal 11-nya Jumrah Ula Wusta Aqabah. Tanggal 12-nya Jumrah Ula Wusta Aqabah. Yang mengambil Napartani dilanjut sampai tanggal 13 Jumratul Ula Wusta Aqabah. Balik ke Mekah untuk tawaf ifadah. Sama dengan jumlah jutaan manusia ingin tawaf bareng. Tawaf ifadah 7 kali dengan penuh desak-desakan. Setelah tawaf ifadah, maka hajinya selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin berpesan kepada yang tahun ini berangkat haji. Manfaatkan betul momen-momen terbaik. Perbaharui niat kita. Ingin berangkat haji karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ntar kalau sudah pulang saya dipanggil Pak Haji, saya dihormatin, bukan itu. Wa timmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah. Lillah, karena Allah. Yang kedua, kalau dia ingin berangkat haji, bawa kesabaran sebanyak-banyaknya.
di negeri orang yang kita belum pernah ke sana. Jutaan manusia hadir, yang sholatnya pakai cara 4 mazhab ada. Ada Hanifah, ada Hambali, ada Maliki, ada Syafi'i. Udah kita, cara kita aja. Kalau kita masyarakat Indonesia umumnya mengikut Al-Imam Asy-Syafi'i, udah. Kalau yang lain beda, biar dia kerjakan amalan yang dia percaya, kita kerjakan yang amalan yang kita percaya. Semuanya benar. Jangan usil sama urusan orang. Kalau mendapatkan ketidakenakan ketika perjalanan haji, jangan pernah menjadikan orang kambing hitam. Ketika makan nggak enak, ketika mandi, MCK dan lain sebagainya, berebut, udah. Itulah kita dari sini Indonesia membawa dosa. Supaya dosa itu dihapus oleh Allah. Baju kalau kotor kan mesti dicuci. Dicuci itu digosok-gosok, direndam, dipukul-pukul, nanti akhirnya diteriskan. Kalau mendapatkan ketidakenakan di kota Mekah, Madinah, udah. Kita lihat diri kita. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jangan lupa ketika kita sudah ada di sana, doain saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah kita, sebelum mereka wafat, mereka bisa hadir di kota Mekah, kota Madinah, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika orang ziarah ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu Nabi dibalikan lagi ruhnya menjawab salam, waalaikumsalam. Salam juga dari tetangga saya, si fulan, si fulan, si fulan. Nabi bilang, waalaikumsalam. Siapa yang mengucapkan baginda Rasul dengan salam, bisa ketemu begitu, itu tidak hanya mendapatkan syafaat biasa. Kalau syafaatul uzma, orang kafir juga dapat. Tapi kita syafaatul khusus yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang ziarah ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita orang yang berbanyak dosa, ketika yaumul hisab ditimbang, amal kebaikan kita jumlahnya cuma 45. Sementara kejelekannya 55. Kalau orang seperti ini mustahik dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Tapi yang mendapatkan syafaatul khusus, baginda Nabi ambil dia punya sorban. Sorbannya ditaruh di tempat kebaikan sampai kebaikannya melebihi kejelekannya. Malaikat bertanya, ya Rasulullah, la taf'al kadza. Wahai Rasul, jangan berbuat seperti itu. Malaikat dikasih tahu sama Allah, kalau Muhammad hari ini mau berbuat, dipersilahkan. Jadi itulah syafaatul khusus yang bakal menyelamatkan kita nanti di yaumul hisab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan sebelum Allah wafatkan kita bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji maupun umrah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala